ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara di program live interaktif Fatwa TV Bekal Muslim Fikih Jual Beli bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizallahu Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, bisa juga mendengarkan melalui relay radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Solo, lantas Radio Dai Tengaran. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 5446 0331 dan sebelum kita merespon pesan telah masuk, alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizallahu Ta'ala yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Kaifa amsaytum Ustaz? Tayyib, alhamdulillah tayyib, masyaallah. Hayakumullah. Hayakallah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas waktu Ahlan kesempatannya. wasahlan. Baik, sebagaimana biasanya Ustaz di pembukaan ini kita minta berupa nasihat sebagai kalimat Baik. muka Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada, puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita menyanjung memuji siapapun selainnya, karena memang seperti yang Allah tegaskan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari yang lainnya. Karenanya dalam segala urusan, dalam segala kondisi, seburuk apapun yang sedang kita lalui dan sedang kita jalani, maka ketahuilah masih terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan sedang kita nikmati. Tidak dapat kita hitung. Kita sadari ataupun tidak, maka dari ujung rambut kita hingga ujung kaki kita terus bergelimang dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai hanya karena satu atau dua dari kenikmatan Allah yang Allah cabut, kemudian kita lupa, lalai, dan bahkan mengingkari berjuta-juta nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita nikmati. Kalaupun Allah cabut satu ataupun dua kenikmatan, bukan berarti Allah telah lelah untuk terus memberi kepada kita. Karenanya bersyukurlah, karena dengan bersyukur Allah akan berikan yang lebih banyak. Allah akan terus limpahkan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Karena itu biasakan lisan Anda untuk selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, maka Allah tetaplah layak dan akan terus layak, bahkan wajib untuk kita puji. Karena seburuk apapun kondisi kita, maka itu bukan berarti kita menderita, bukan berarti Allah jauh dari kita. Allah tetap dekat dengan hambanya. Hanya saja kita yang seringkali menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, mampu mensyukuri apa yang sedang dan masih engkau nikmati, maka Allah akan tingkatkan atau lipat gandakan kenikmatannya. Wallahu ta'ala alam. Walaupun dalam keadaan ditimpa bencana gitu, saya bersyukur juga Ustaz. Betul. Seburuk apapun, maka sejatinya
apa yang kita anggap buruk itu di balik itu masih terdapat berjuta-juta kenikmatan yang tidak kita sadari. Wallahu a'lam. Mantap. Jazakallah khairan Ustaz. Ahlan Terima wa kasih sahlan. di kesempatan ini. Semoga apa Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang masuk. Yang Baik, kita telah angkat. terhubung, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ya, bersama Bapak siapa di mana? dengan hamba Allah dari Bekasi. Silakan Bapak. Iya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gini Ustadz, saya mau nanya terkait, kan sekarang tuh banyak kredit rumah syar'i ya. Ya. Seandainya ketika saya berakad kredit syar'i, kemudian sampai jangka waktu yang ditentukan cicilannya itu ternyata saya meninggal dunia Ustadz. Baik. Apakah meninggalnya saya itu dalam keadaan hutang Ustadz? Itu yang mau saya tanya. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Oh ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW suatu saat pernah menyatakan, yughfaru lisyahid kulla syai'in illa dain. Orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah itu seluruh dosanya diampunkan kecuali hutang. Sarani Jibril anifan. Baru saja Jibril menyampaikan pesan ini atau wahyu ini kepadaku bahwa orang syahid yang gugur di medan perang, berjihad di jalan Allah, semua dosanya akan terhapuskan secara otomatis kecuali dosa hutang. Hutang tidak akan tertebus dengan pahala syahid. Apalagi bila Anda meninggal tanpa pahala syahid, ya. Karenanya dalam urusan hutang memang harus waspada. Jangan mudah-mudah berutang kecuali kalau betul-betul memang membutuhkan dan betul-betul urgent, ya. Selama kita masih bisa menabung, menyisihkan uang, maka itu solusi yang lebih tepat dibanding kita tergesa-gesa kredit. Karena kalau dengan cara kita efisiensi menabung, itu akan lebih berkualitas rumah yang kita dapat, dan juga kita tidak gundah gulana gara-gara memikirkan hutang, dan juga tidak potensi meninggalkan beban hutang kepada anak keturunan kita. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas Ahlan, penjelasannya. barakallah. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon berikutnya Ustaz. Baik, yang kita kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Bu Titin Bekasi, Silakan Mas. Ibu, Bekasi. Silakan Ibu. Pak Ustadz, Ji, silakan Ibu. ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Baik, Ibu. Saya pernah mendengar mengenai LPG yang 3 kilo itu ya Pak Baik, Ustadz, yang iya. disubsidi. Baik. Itu apakah artinya semua orang boleh membeli, apa punya kriteria tertentu dalam syariat Islam Pak Baik, Ustadz? Ibu. Itu mengenai LPG. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya itu punya usaha bengkel motor resmi. Ya. Kemudian sebentar Pak Ustadz. Ya. Ya. Kemudian ada yang sering kejadian ini udah lama, udah lebih dari 5 tahun, karena itu berdirinya sudah 17 tahun Pak Ustadz. Ada yang Ya. kadang-kadang customer itu pesen barang, ngasih uang DP. Kemudian setelah dibeli, artinya ada uang DP, dihubungin itu udah nggak bisa lagi. Artinya berarti kan dia meninggalkan uang di tempat. Baik. Iya Pak Ustadz. Kemudian ada juga yang kadang artinya di saat laporan dari mekaniknya, umpamanya ordernya begini, kenyataannya pada pas pelaksanaannya mungkin tidak dilakukan, artinya masih bagus. Jadi sudah terhitung, yang kita dari kasirnya nggak ngerti, setelah itu artinya uangnya kan terhitung Pak Ustadz. Kemudian dihubungin nomor teleponnya itu suka tidak bisa, artinya ada beberapa yang uangnya itu masih ada, cuma itu kalau udah lebih dari 5 tahun itu sebaiknya diapakan uang itu ya Pak. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih kepada Ibu Titin di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ibu Titin, keluarga, seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ini masalah gas LPG yang 3 kilo atau sering kenal dengan gas melon. Ya. Bismillah Ustaz. Karena memang dalam tabungnya sendiri dituliskan ini untuk kalangan masyarakat miskin tidak mampu. Ya, sehingga ini kembali kepada kesadaran masing-masing. Kalau memang merasa mampu, ya idealnya jangan beli. Biarkan masyarakat rakyat kecil yang membelinya. Toh masih banyak alternatif LPG yang tidak bersubsidi yang bisa kita beli, dan seharusnya kita itu lebih bersyukur ya. Kalau kita bersyukur dan merasa mampu,
apalagi yang betul-betul mampu ya, maka tidak sepatutnya membeli. Tetapi ketika memang batas miskin dan kaya itu tidak ada angka baku. Karena kebutuhan masyarakat juga beraneka ragam. Bisa jadi dia punya penghasilan tetap 5 juta, 10 juta, tapi anaknya banyak. Semuanya sekolah, sehingga penghasilan yang 10 juta itu habis untuk bayar sekolah. Apalagi kalau satu sudah di kuliah misalnya, yang satu lagi mungkin juga sudah SMA, itu cukup besar. Apalagi kalau semuanya kuliah, biayanya besar semuanya. Sehingga bisa jadi di masyarakat dianggap sebagai kaya, tapi betulnya dia kekurangan untuk biaya hidup itu memang berat ya. Maka ya masing-masing kembali kepada kesadaran. Kalau memang merasa berat, ya silakan beli. Tapi ketika merasa mampu, ya akan lebih baik kalau dia memprioritaskan atau mengutamakan saudaranya yang kurang mampu. Yang kedua, yang tadi berkaitan dengan orang yang customer pesan barang tapi tidak diambil, dihubungi juga tidak ini, walaupun dia sudah bayar DP, maka masalah tidak bisa dihubungi bukan berarti menggugurkan hak, bukan berarti uang itu menjadi milik kita atau milik Ibu Titin ya. Karena itu solusinya kalau memang tidak bisa dihubungi, akan lebih baik bila disedekahkan atas nama orang tersebut. Jadi disedekahkan bahwa ini sedekahnya niatnya adalah atas nama customer yang tidak bisa dihubungi dan tidak mengambil dananya. Kalau suatu saat ternyata datang dan menagih, maka bayarlah. Sehingga sedekah itu akan berbalik menjadi milik kita sendiri. Pahalanya akan menjadi milik kita sendiri dan insya Allah tidak rugi. Karena dengan kita bersedekah berarti kan dana kita tertabung di akhirat. Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya. Semoga Ibu Titin mendapatkan solusi dan bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, berikutnya penelpon telah terhubung Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Alfi, saya dari Padang. Silakan Bapak. Ya, baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Alfi. Ya, semoga Ustaz diberi Allah kesehatan, keberkahan. Amin. Antum kadzalik. Ya, izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini mengenai provider Ustaz. Ada provider yang sebagai provider digital gitu ya. Namun di satu sisi provider ini bawahan dari satu perusahaan yang juga ada provider non digitalnya. Ya. Jadi karena kan ini digital, jadi semua pembayarannya lewat itu ya, lewat online digital. Jadi namun di provider ini Ustaz ada ada beberapa paket yang lebih murah dibanding provider temannya. Maksudnya satu bawahan. Kemudian itu bagaimana Ustaz kita memakainya? Yang dipertanyakan apanya Bapak? Karena dia satu bawahan dari perusahaan. Jadi di bawah perusahaan itu ada beberapa provider, yang satu digital, yang satu non digital gitu. Ya. Nah, yang sekarang dipertanyakan apakah masalah selisih harga yang itu atau masalah kerjasamanya atau apanya Bapak? Ya, masalah kita menggunakan provider digital ini dibolehkan atau enggak? Soalnya kan kita bisa dikatakan kan kita ngutangin dia tuh karena dia digital gitu. Jadi kita dapetinnya juga lebih murah harganya dibanding yang provider non digitalnya. Baik, sudah cukup? Sudah. Kemudian satu lagi Ustaz. Baik. Kemudian tentang ini Ustaz, berlangganan internet. Jadi kan internet itu langganannya pasti semuanya pasca bayar ya. Jadi. Betul. Kemudian jika lewat dari tanggal itunya pembayaran. Kena denda. Kenakan denda. Iya. Jadi itu gimana Ustaz? Baik. Sudah cukup Pak? Sudah cukup Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Alfi ya di Padang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Bapak Alfi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama tadi adanya kita kerjasama dengan provider, pembayarannya yang berbeda atau harga yang berbeda, selama itu adalah jual beli jasa, jual beli barang ya, maka tidak masalah ya, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah karena ini adalah jual beli, akad jual beli, bukan utang piutang. Yang potensi menjadi masalah bila kita deposit terlebih dahulu kemudian mendapatkan harga yang berbeda dengan kalau kita melakukan pembayaran setiap kali transaksi. Karena ketika ada diskon bagi yang deposit terlebih dahulu, berbeda dengan ketika kita langsung melakukan transaksi, maka berarti diskon-diskon tersebut itu adalah bentuk keuntungan dari piutang kita. Yaitu yang perlu diwaspadai. Selama tidak ada mekanisme semacam ini, atau kita bisa menghindarinya dengan mengatakan kita tidak mengambil diskonnya, maka tidak masalah adanya kerjasama semacam ini atau transaksi semacam itu. Kemudian yang kedua, internet yang didenda Ustaz.
Ya, adanya denda pada keterlambatan layanan internet, begitu juga listrik yang berlangganan ya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba karena ketika kita melakukan transaksi, saat ini telah terjadi transaksi jual beli hak guna telekomunikasi ataupun layanan listrik. Ketika jatuh tempo dan kita telat bayar, maka akan ada denda sekian persen. Setiap kali telat lagi maka akan ada denda lagi. Maka ini adalah riba. Ya, tapi kalau ternyata kita bisa tepat waktu sehingga tidak terkena denda, maka kita terbebas dari praktek riba. Akan tetapi satu poin yang tidak berhasil kita lampaui yaitu adanya klausul denda tersebut. Walaupun prakteknya kita tidak pernah kena denda. Kita sudah berusaha bahkan melakukan upaya untuk auto debit dari rekening. Maka kita bebas secara praktek. Tapi secara komitmen, kita dengan menyetujui adanya klausul tersebut berarti kita telah berkomitmen dengan adanya praktek riba. Karena kita perlu dan seharusnya selalu memohon ampunan kepada Allah SWT kalau memang membutuhkan adanya layanan-layanan semacam itu. Karena memang saat ini layanan-layanan telekomunikasi dan yang sejenis, PDAM dan yang sejenis itu adalah menggunakan skema ini. Ketika ada keterlambatan maka akan ada beban tambahan atau bunga atau denda. Dan ini adalah konsekuensi dari sistem ekonomi yang ada di negeri kita, sistem kapitalis. Ya, sistem kapitalis sehingga skema-skema semacam ini dianggap wajar padahal itu nyata-nyata bertentangan dengan konsep syariah. Karenanya kalau memang Anda bisa menghindari dengan mengganti meteran rumah Anda menjadi token, maka itu lebih selamat. Tapi ketika itu tidak bisa Anda lakukan, apalagi arah sekarang ini kayak PLN misalnya, lebih cenderung kepada memotivasi masyarakat untuk pasca bayar. Maka kalau itu sudah tidak bisa dihindari lagi, maka dalam hal ini tidak ada pilihan kecuali Anda menggunakan satu-satunya layanan tersebut atau Anda tidak menggunakan layanan listrik, tidak menggunakan layanan internet lagi. Itu tentu sangat menyusahkan. Sehingga dalam kondisi macam ini satu-satunya solusi Anda banyak-banyak beristighfar. Sebisa mungkin Anda tidak telat dari pembayaran dan selebihnya mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Saudara Alfi di Padang yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal yang telah masuk, Ustaz. Ada dari Ibu Fitriani, Ustaz, di Sumatera Barat juga. Ustaz, ayah saya menggadaikan sawah milik nenek rahimahullah. Saudara kandung ayah semuanya sudah meninggal. Setelah itu ayah membeli sawah milik kakak ibu dengan uang hasil menggadaikan sawah nenek. Orang tua memberi saya hasil panen berasnya. Bagaimana hukum saya makan hasil panen beras tersebut, Ustaz? Ya, dari Fitriani ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Fitriani atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya, babi, bangkai, dan yang sejenis, maka keharamannya berlaku atas semua orang. Tetapi, model yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya, sedangkan fisiknya halal. Seperti beras, uang, emas, dan yang sejenisnya, secara fisiknya halal. Tetapi ketika didapat dengan cara-cara yang haram, misalnya dengan menipu, mencuri, korupsi, dan yang sejenis, maka haram pula untuk dinikmati oleh orang yang mendapatkannya. Adapun orang lain yang tidak mendapatkannya dengan cara yang buruk, tetapi mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, yaitu dinafkahi, diberi hadiah, atau mungkin dijamu sebagai tamu atau yang lainnya, maka para ulama membagi lagi menjadi dua kelompok. Keharamannya kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak saling rela, merampok, mencuri, maka keharamannya berlaku kepada semua orang yang mengetahui bahwa harta itu didapat dengan cara yang haram. Tetapi harta haram yang didapat dengan cara-cara yang ada unsur kerelaan, suka sama suka, seperti hutang piutang dengan riba. Seorang rentenir mengutangkan uang dengan bunga.
Atau seseorang yang misalnya melakukan satu tindakan haram, misalnya menjadi konsultan riba, ya, maka ini cara-cara yang haram, tetapi didapat dengan sukarela. Maka keharaman harta ini hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya saja secara tidak syar'i. Adapun orang yang mendapatkannya melalui nafkah, melalui jamuan, sedekah atau hadiah, maka mereka halal. Dahulu Abdullah bin Mas'ud suatu hari ditanya perihal orang yang diundang jamuan makan oleh tetangganya yang profesinya rentenir. Beliau mengatakan silakan makan dan mengatakan lakal mahna wa alaihi al-itsm. Engkau bisa mendapatkan nikmatnya sedangkan dosanya dia yang nanggung. Enaknya engkau yang merasakan, dosanya dia yang menanggung. Sehingga anak, istri, tetangga, saudara yang mendapatkan melalui jalur hadiah, nafkah, atau jamuan itu halal untuk menikmatinya. Adapun dosanya seutuhnya ditanggung oleh orang yang mendapatkan dengan cara-cara yang haram. Seperti tadi, ya, menggadaikan dengan bunga atau mendapatkannya keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, menggadaikan dengan membungakan uang dan seterusnya, itu dosanya ditanggung oleh orang tua. Adapun anak dan istrinya halal untuk menikmatinya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang terhubung, kita Baik, coba kita angkat. Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Ibu Ida, silakan Ibu Ida di Palembang, Sumatera Selatan. Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz. Baik Ibu. Di daerah Palembang sini kan dapat banyak itu, berdapat dana itu Pak Ustadz. Gimana Ibu? Tolong diulang. Ya kalau di Palembang sini kan banyak orang mendapat dana itu Pak Ustadz. Ya, dana dari pemerintah Pak Ustadz. Baik Ibu. Ya, ini kan banyak orang yang tidak dapat, ada yang dapat begitu Pak Ustadz. Baik. Nah, yang dapat itu malahan itu yang orang punya semua Pak Ustadz, yang tidak punya itu jarang dapat Pak Ustadz. Baik. Nah, jadi yang tidak punya tadi untuk mengusul Pak Ustadz ke kelurahan apa bagaimana begitu Pak Ustadz. Nah, ini saya minta solusinya, apa ini uang haram apa bagaimana Pak Ustadz? Soalnya uang itu kan dapat cuma-cuma Pak Ustadz. Betul. Ya, cuman itu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ida di Palembang ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Ida, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang kalau dulu namanya BLT, ya, bantuan langsung tunai, sekarang ada lagi dana-dana yang sejenis ya, yang itu diberikan kepada orang yang penghasilannya di bawah sekian rupiah atau bahkan pengangguran sebagai bentuk bantuan atau insentif dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Namun kadang carut-marut administrasi pemerintahan di level daerah yang kerabatnya lurah, kerabatnya perangkat desa mendapat. Sedang walaupun dia mampu, punya penghasilan, bahkan mungkin punya lahan yang lebar ya. Sedangkan yang miskin malah tidak dapat. Maka ini adalah dosa. Dosa aparat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data. Memasukkan kerabatnya, membiarkan yang miskin karena tidak ada hubungan kerabatan dibiarkan tidak dapat. Ini adalah dosa mereka. Mereka yang menanggungnya. Sebagaimana yang mendapatkannya dia sadar, tahu bahwa dia sebetulnya tidak memenuhi kriteria, namun dia tetap menerima. Maka itu pun harta itu haram untuk dia makan. Haram untuk dia makan. Karena dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Dia tahu bahwa kriterianya adalah orang yang miskin. Orang yang penghasilannya di bawah nominal sekian. Namun dimanipulasi. Dia tidak dimasukkan datanya dia penghasilannya di bawah standar. Misalnya cuma 600.000 sebulan. Padahal realnya bisa jadi 10 juta. Ya. Tapi dimanipulasi semacam ini. Maka ini adalah dosa bagi yang memanipulasi. Semua orang yang terlibat. Termasuk yang menerima ketika dia tahu dimasukkan, padahal dia tidak minta ya, tapi dimasukkan oleh keluarganya, maka dia tidak boleh menerima. Harusnya dia salurkan kepada orang yang dia tahu berhak menerima, tapi malah tidak dikasih. Kalaupun dia tetap dikasih, maka ambil dana itu, salurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Kalau begini, sholat sejahtera masyarakat dengan izin Allah SWT. Sampai dalam satu riwayat dari sahabat Ali,
radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maja'a fakirun illa biman'i al-aghniya huquqahum. Tidaklah ada orang fakir yang merasakan lapar di tengah masyarakat kecuali biangnya itu sebetulnya adalah karena orang-orang kaya itu tidak menunaikan hak-hak kaum fuqara. Andai semua orang kaya itu menunaikan hak kaum fuqara dengan benar, niscaya tidak satu pun orang yang akan merasakan kelaparan di tengah-tengah masyarakat muslim. Ya, ini bagian dari carut marut tadi yang seharusnya yang kaya itu bersedekah, berzakat, menunaikan nafkah yang seharusnya ditunaikan, namun atau menyambung silaturahmi, tapi ternyata tidak ditunaikan. Yang kaya aja, yang miskin dibiarkan walaupun keluarga sendiri, harusnya dia santuni seperti itu. Harus dia sambung silaturahmi tersebut. Wallahu ta'ala. Kemudian apa yang harus dilakukan yang tidak mendapatkan tadi, Ustaz? Yang tidak mendapatkan tentu dia pasti akan mendapatkannya kelak di hari kiamat. Dia akan mendapatkan hak tersebut cepat atau lambat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Yang kedua, dia harus sabar karena itulah dunia. Keadilan itu sesuatu yang langka di dunia. Yang betul-betul menegakkan keadilan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dan orang yang beriman ya. Adapun orang yang di dalam hatinya separuh iman yang ada, bukan iman yang seutuhnya, maka kadang zalim, kadang berbuat curang seperti itu ya. Sabar, percayalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan hambanya. Kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta rezeki kepada Allah, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, Allah pasti akan beri ganti yang lebih baik dari itu. Dan rezeki tidak harus di situ, Ustaz, ya? Tidak harus di situ, betul. Pasti Allah kalau Allah itu betul-betul sudah cinta kepada hambanya, pasti Allah akan bukakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah akan beri jalan keluar bagi seluruh problematikanya dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga. Terkadang masyarakat ini menganggap dari pemerintah itu aja rezeki gitu, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Ketika kita menganggap bahwa rezeki kita di tangan orang lain, maka Allah biarkan kita. Allah tidak tolong kita. Sehingga akhirnya kita terlunta-lunta ya, mengharap dari mereka tidak dapat, dari Allah SWT jika tidak diberi, karena kita tidak percaya kepada Allah SWT. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu Ida, semoga menjadikan kita orang bersabar dan terus bertakwa agar Allah berikan jalan keluar tentunya. Baik, sekarang kita kembali mengajak untuk berpartisipasi di kesempatan ini. Bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Dari Nanggro Aceh Darussalam, Ustaz. Ibu Nur Aina, tadi dari Sumatera Barat, sekarang ke atas Nanggro Aceh Darussalam, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz, semoga selalu sehat, diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustaz, saya dikasih sama tetangga pisang, di mana yang saya tahu dia tidak izin waktu menanamnya di tanah orang lain. Apa hukumnya jika saya memakannya? Dan bagaimana yang harus saya lakukan dengan pisang tersebut? Apakah dibuang atau dikasih ke orang lain, Ustaz? Baik. Yang Ibu siapa? Nur Aina. Abu Nur Aina. Ya, barakallahu fiik kepada Ibu Nur Aina atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Nur Aina, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ini salah satu contoh dari praktek yang tadi saya jelaskan, bahwa harta haram yang didapat dengan cara-cara yang tidak saling suka sama suka. Berarti kan menanam di tanah orang, orangnya tidak tahu kalau tanahnya ditanami tanpa izin. Maka ini tidak boleh ya. Hasil panen di situ juga tidak boleh. Haram atas yang menanam. Dan kalau kita tahu itu ditanam di tanah orang tanpa izin, kita juga haram untuk menerimanya sebagai hadiah. Maka solusinya kembalikan kepada yang punya. Ini loh, tetanggamu atau si fulan menanam di tanahmu, saya dikasih ini, saya kembalikan kepada yang punya tanah. Kalau kemudian yang lainnya sudah ambil saja, ya itu berarti kan diberi oleh yang punya tanah, yang punya hak. Tapi kalau yang punya tanah kita sendiri tidak tahu, kadang tidak tahu siapa pemiliknya, jangan diambil. Dan jangan diterima hadiah tersebut atau pemberian tersebut, karena itu tidak halal untuk kita terima. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya Ibu Nur Aina di Nanggro Aceh Darussalam, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Ibu Yufrida di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah boleh uang bagi hasil dari deposit bank syariah untuk bayar zakat? Jika tidak boleh, kemana sebaiknya disalurkan, Ustaz? Baik. Dari Ibu Yufrida ya. Barakallahu fiik kepada Ibu Yufrida atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Praktek dari perbankan syariah yang ada saat ini, sebatas yang saya ketahui, belum seutuhnya sesuai dengan konsep syariah. Masih mirip-mirip dengan praktek yang ada di konvensional, di mana nasabah dijamin aman dananya, tidak ada risiko rugi
kemudian juga skema penyaluran dananya, pengelolaan dananya juga masih sebatas pada pembiayaan yang juga belum sesuai dengan konsep syariah, maka saran saya lebih baik dananya itu dipindah ke rekening yang ada di perbankan syariah yang disebut dengan rekening wadiah. Ya, dananya dipindah ke rekening wadiah yang rekening tersebut tidak memberi bagi hasil ataupun keuntungan dari dana yang tersimpan dan juga tidak memungut biaya administrasi. Sehingga betul-betul layanannya hanya sekedar untuk mengamankan dana kita agar tidak hilang, tidak diambil orang, atau untuk memudahkan kita ketika kita membutuhkannya untuk transaksi dan lain. Adapun kalau sudah terlanjur dana yang sudah didapat, maka lebih baik disalurkan atau bunga yang didapat tadi bagi hasil yang diberikan, salurkanlah kepada fuqara masakin yang ada di sekitar rumah Anda. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon. Kita coba angkat, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rosmini, silakan Ibu Rosmini. Suaranya dikenal, Ustaz. Sudah bisa ditebak ya? Sudah ditebak. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Ustaz. Ji, silakan Ibu. Mohon maaf karena saya mengerti bahwa sore hari ini bukan materinya, namun ini ada yang sangat penting sekali yang Ji, silakan. Ya. Begini Ustadz, ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia. Baik. Terus belum sampai idahnya, itu kan 4 bulan 10 hari. Betul. Terus orang ini belajar membaca Al-Quran, ingin sekali bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah ini mendapat hidayah dari Allah. Ustadz. Terus yang saya maksud, bagaimana yang seperti ini? Terus rumahnya itu agak jauh sedikit dengan tempatnya belajar Al-Quran. Baik. Terus kalau pergi kemana saja yang tidak boleh, kan ya maklum mungkin ya belum paham. Ya. Ini sangat menunggu penjelasan dari Ustaz. Siap. Orangnya juga sedang di depan TV saya ini. Masya Allah, baik Ibu. Terima kasih sekali Ustaz. Ya. Baik, ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Iya Ibu. Baik Ibu, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendengar setia ya, dan penyimak setia kita. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rusmini di Pacitan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, saya mengutarakan perasaan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya suami si ibu yang Ibu Rusmini tanyakan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ahsanallahu azakum wa a'dhama ajrakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa suami ibu yang telah meninggal, menerima amalannya dan juga memberikannya tempat yang layak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah wanita yang ditinggal mati oleh suami harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, wanita yang menjalani masa iddah dari kematian suaminya memang punya kewajiban untuk menetap di rumah di mana suaminya meninggal tadi. Ya, di rumah yang dia huni bersama suami yang meninggal tadi. Dia tidak boleh bermalam di rumah yang lain. Namun bukan berarti dia tidak boleh beraktivitas sama sekali. Dia boleh beraktivitas untuk keperluan-keperluan yang memang perlu, seperti misalnya kalau dia punya tanah atau ladang, dia mau panen, dia mau bercocok, silahkan ditanami, silahkan dipetik panennya, boleh. Karena orang yang meninggal dunia itu bukan malah berarti ditambah susah, tidak boleh panen. Nanti siapa yang akan memanen ladangnya? Siapa yang akan mengurusi tokonya kalau dia punya toko? Dia boleh mengurusi tokonya, namun dia harus bermalam di rumah yang di sana dia tinggal bersama suami yang meninggal tadi. Ketika ada keperluan yang betul-betul urgent, ya, tapi tentu untuk hal yang tidak urgent, hal yang tidak penting, wisata dan lain sebagainya, atau sekedar urusan ngopi dengan teman-temannya, maka ini tidak boleh untuk dilakukan ya. Betul-betul harus membatasi diri, karena memang Islam punya maksud yang sangat indah, yaitu sebagai seorang istri, ibu atau wanita itu harus menunjukkan rasa empati, merasa menunjukkan bahwa kesetiaan kepada suami yang meninggal dunia, tidak buru-buru membuka pintu baik secara langsung ataupun secara eksplisit bahwa dia siap menyambut kehadiran lelaki lain. Karena
Bisa jadi wanita, walaupun secara lisan dia tidak mengatakan siap menyambut, tetapi ketika dia bersolek, ketika dia keluar rumah, ketika dia berjumpa dengan lelaki lain, maka itu sama saja secara eksplisit, secara tersirat dia menggoda mereka seakan mengatakan saya sudah single kembali loh, seperti itu. Makanya untuk menutup celah tersebut, membuktikan bahwa ibu adalah wanita yang terhormat, setia kepada suami yang meninggal dunia, maka ibu membatasi diri dengan tidak mengenakan wangian, tidak mengenai perhiasan, dan juga tidak keluar dari rumah kecuali untuk hal-hal yang betul-betul urgent. Sebagaimana ketika suami dulu masih hidup, ibu betul-betul menjaga kesetiaan kepada suami yang masih ada. Nah, ini masih tetap dijalankan selama 4 bulan 10 hari. Adapun ketika memang diperlukan untuk belajar Al-Quran kepada guru yang mahramnya atau guru yang sesama muslimah, maka insya Allah tidak masalah selama ibu segera kembali ke rumah bila keperluannya betul-betul sudah tercapai. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa memberikan solusi dan bisa dipahami ya. Baik, kita beralih pertanyaan dari meja Redaksi Farwa TV Ustaz, dari DKI Jakarta. Namanya Saiful Islam Ilyas Ustaz. Masya Allah. Ustaz, saya bekerja di sebuah rumah Quran yang digratiskan untuk para jemaahnya. Benar-benar gratis Ustaz. Semua biaya termasuk gaji dan semua pengajar sudah ditanggung sama pemilik rumah Quran tersebut. Sistem pembelajaran tidak ada rapot, walaupun sekali ada ujian. Cara masuknya berdasarkan hasil tes kemampuan untuk pengelompokan di kelas masing-masing. Hanya saja, sering kami dibawakan hadiah berupa makanan atau uang atau lainnya oleh wali murid atau bahkan dari murid itu sendiri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, ya dari Ibu Saiful Ilyas. dari saudara Saiful Islam ya. Ilyas. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada saudara, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Selama dalam manajemen, dalam aturan yang ditetapkan oleh rumah Al-Quran tersebut tidak ada larangan, bahkan memang mengizinkan, maka tidak masalah untuk menerima hadiah semacam itu. Ya, maka jawabannya kembali kepada aturan yang berlaku di rumah Al-Quran tersebut. Yang kedua, catatannya adalah jangan sampai adanya hadiah-hadiah berupa makanan atau yang sejenis yang dibawa oleh sebagian murid. Bisa jadi sebagian murid rajin membawa oleh-oleh makanan tersebut. Sebagian yang lainnya jarang atau bahkan mungkin tidak pernah. Karena memang dia tidak mampu atau memang malas. Akhirnya menyebabkan guru pilih kasih yang sering bawa oleh-oleh, diajari lebih banyak, lebih serius, lebih bagus, sedangkan yang jarang membawa makanan diajari ala kadarnya. Maka ini termasuk khianat dalam menunaikan amanah. Ya. Sehingga untuk menertibkan hal tersebut, idealnya rumah Al-Quran itu membuat aturan bahwa maksimal misalnya membawa oleh-oleh itu dengan nominal sekian rupiah dan dalam kadar yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dari semua yang peserta tadi atau minimal satu kelasnya. Kemudian hal itu tidak langsung diberikan kepada gurunya, tetapi ditertibkan diberikan kepada rumah Al-Quran untuk didistribusikan secara terstruktur ya, rapi, sehingga tidak potensi menimbulkan sikap pilih kasih terhadap para peserta didik. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz, dari Kalimantan Timur, Ibu Ermi Ustaz. Ustaz, apakah boleh kita membeli pajangan-pajangan yang tidak ada gambar makhluk bernyawa untuk memperindah rumah seperti bunga plastik, lukisan pemandangan, dan perabatan-perabatan yang unik lainnya, yang mana harganya lumayan mahal Ustaz, namun harganya mahal karena kualitas dan warnanya juga indah jika dipandang mata. Apakah itu dibolehkan atau itu termasuk menghamburkan harta? Karena jika rumah indah, kita akan betah juga di rumah Ustaz. Mohon penjelasannya. Dari Ibu Ermi di Kalimantan Timur. Ibu Ermi, ya Masya Allah, ini pertanyaan begitu mengkondisikan ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ermi di Kalimantan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Ermi di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Secara hukum, boleh-boleh saja kita membeli barang yang bagus, yang indah, yang menjadikan rumah kita nyaman dipandang, asri untuk dihuni, sehingga menjadikan kita merasa nyaman ya untuk bisa tinggal di rumah tersebut. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna min sa'adatil mar', di antara unsur yang menjadikan seseorang itu berbahagia adalah al-markabul hani, tunggangan yang nyaman,
kendaraan yang bagus, enak dikendarai, dan al-baitul wasi', rumah yang luas. Nah, tentu memiliki rumah yang luas, yang nyaman, itu tidak ada yang melarang. Itu suatu hal yang bagus. Bahkan itu bagian dari kebahagiaan seseorang. Namun tentu tidak boleh berlebihan sampai akhirnya nominalnya sangat mahal ya. Kemudian juga ada hal yang juga perlu kita prioritaskan. Kita memperindah rumah boleh, tetapi jangan sampai menyebabkan kita mengabaikan hak-hak keluarga kita yang harus kita tanggung. Misalnya orang tua, kerabat, saudara yang mereka punya hak atas kita untuk kita santuni di saat mereka dalam kondisi kesusahan. Yang selanjutnya, ada hal yang lain juga tidak kalah urgent dari itu. Tetangga Anda, masyarakat sekitar Anda bisa jadi mereka juga membutuhkan untuk santunan tersebut. Sehingga kalau akhirnya Anda membeli hal yang semacam itu sampai akhirnya Anda merasa berat untuk menyantuni mereka, maka ini adalah suatu hal yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda bahwa laisal mu'min, tidaklah sempurna iman seorang yang yabitu syab'an wa jaruhu ja'i'. Dia bisa nyenyak tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya kesusahan tidur gara-gara dia masih kelaparan. Karena jangan sampai kita membeli hal-hal yang semacam ini melalaikan kita atau menjadikan kita tidak mampu untuk menyantuni masyarakat di sekitar kita. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Ermi di Kalimantan Timur, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, bersama siapa di mana? Ummul Fuqaha. Ya. Silakan Ibu. Jadi saya masuk pesantren itu untuk SMA sebelumnya harus kelas 1 tahun intensif dulu, kelas kelas apa namanya? Kelas edat misalnya gitu. Kelas persiapan Pak Ustadz. Ya, baik. Lalu naik lagi ke kelas 4 atau kelas 1 SMA. Ya. Nah, di kelas 1 SMA itu, lalu saya qadarullah tinggal kelas. Ya. Nah, teman saya itu bilang kalau saya bisa minta tolong ke guru. Nah, tapi di situ tulisannya bukan lulus bersyarat, Pak Ustadz, tapi di situ tertulis saya memang tinggal kelas. Jadi saya kalau misalnya saya minta tolong ke guru, kayaknya itu bukan tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan tentang ijazah, Pak Ustadz, baru ceritanya masih agak panjang. Nah, terus kata teman saya kalau misalnya pindah sekolah bisa langsung naik ke kelas 2 SMA. Ya. Nah, tapi saya juga nggak mau melakukan itu karena balik lagi tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ya. Nah, karena kondisi saya pada saat itu, saya memutuskan untuk sudah pernah daftar ulang, tapi akhirnya keluar dan minta untuk homeschooling. Ya. Nah, homeschoolingnya ini, halo? Iya, silakan Ibu. Homeschoolingnya ini alhamdulillahnya lumayan bagus karena pemiliknya juga cukup terkenal dan yang masuk ke sana juga orang-orang yang cukup populer, jadi sudah. Ya, yang sekarang yang ditanyakan apa? Ditasnya. Mohon singkat saja. Yang dipertanyakan apa, Ummul Fuqaha? Ya, mungkin ijazah tadi seperti yang salah ijazah. Ya. Ya, mungkin ya barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummul Fuqaha atas pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam menunaikan amanah, baik itu sebagai seorang guru atau yang lainnya, idealnya amanah itu betul-betul dilakukan secara transparan dan jujur. Khianat, dusta itu haram hukumnya dalam segala urusan. Dan perlu diingat, ijazah, rapot itu adalah sebuah pernyataan tentang suatu hasil.
Kalau ternyata itu fiktif, dia tidak berhak menerimanya, namun diberi, dinyatakan lulus padahal seharusnya tidak lulus, maka ini adalah bentuk dari dusta ya. Tidak sepatutnya seorang guru, apalagi di lembaga yang menisbatkan kepada Islam sebagai lembaga Islam, maka ini praktek-praktek semacam ini tidak seharusnya dilakukan. Ini termasuk syahadatuz zur, persaksian palsu, rekomendasi palsu, atau testimoni palsu, dan itu semuanya haram hukumnya dalam Islam. Allah Ta'ala. Dan jazakallah khairan Ustaz. Jawaban yang ringkas, pertanyaan yang panjang Ustaz ya. Terima kasih, maaf Ibu Mufokoha, semoga bisa dipahami di Tangerang. Baik, kita coba angkat penelpon telah terhubung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Pak Man di Padang ya. Oh ya, silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya nih. Ya, silakan. Ya. Kan dulu anak saya kan masuk sekolah pondok pesantren di Padang. Nah, di Padang Kusela kan. Itu kan sebelum masuk pondok itu anak-anak kan udah diketakkan biaya semua. Ya. Baik biaya semester. Ya. Biaya yang lainnya kan udah ditetapkan. Tapi selama pandemi itu anak-anak kan di rumah. Betul. Dirumahkan. Sedangkan dia di pondok itu biayanya masih ditetapkan oleh pihak pondok. Gimana itu, Ustaz? Ya. Kayaknya nggak ada potong khususnya untuk biaya makan lah. Ya. Terus saya pernah usul ke pondok, bagaimana biaya makan anak dipotong selain dari biaya excellent semester sama uang perujian-ujian gitu lah. Ya. Tapi pihak pondok malah berdalih katanya untuk biaya-biaya yang lain. Baik. Gunakan uang itu. Baik. Nah, jadi dalam Islam gimana tuh Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Man di Padang, Sumatera Barat ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Pak Man, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam alokasi keuangan lembaga pendidikan, memang biasanya sudah ada pos-pos yang sudah ditentukan, misalnya uang asrama bersama uang makan, kemudian biaya pendidikan atau SPP dikenalnya, atau biaya-biaya yang lain seperti biaya ujian atau biaya buku, seragam, dan lain sebagainya. Idealnya ini harus dilakukan secara transparan ya. Kalau memang uang seragam ya dialokasikan untuk seragam, sehingga setiap siswa akan mendapatkan haknya. Kalau uang pendidikan ya itu untuk alokasi pendidikan, sehingga siswa mendapatkan haknya terhadap pendidikan yang layak, termasuk uang asrama dan uang makan ya. Kalau ternyata siswa tidak makan karena tidak ada asrama, bahkan daring ya belajarannya dari jaringan internet atau yang lainnya, maka tidak sepatutnya ini dibebankan kepada siswa karena mereka tidak mendapatkan haknya, kecuali bila dana tersebut atau biaya tersebut dikonversi untuk layanan yang lain, yang itu tentunya harus atas persetujuan siswa ataupun wali murid ya, karena itu adalah dana mereka. Tidak boleh secara sepihak dimanfaatkan oleh sekolah tanpa ada persetujuan. Walaupun memang dalam sistem daring ini sekolah akan terbebani dengan kos-kos lain, biaya-biaya lain yang sebelumnya tidak ada, seperti paket. Dan kemudian paket data dan lain sebagainya ya, mungkin membutuhkan jaringan baru, instalasi komputer dan lain sebagainya. Tentu ini seharusnya dikomunikasikan dengan baik-baik, sehingga biasanya sekolah itu ada komite. Ya, ada komite, ini dimanfaatkanlah untuk membangun komunikasi antara sekolah dengan siswa dan wali siswa, sehingga ada komunikasi yang baik, diberikan pemahaman bahwa sekolah terbebani dengan ini, sekolah tidak mampu, maka minta kontribusi dari wali murid. Kalau itu memang disampaikan dengan baik-baik, insya Allah wali murid itu juga akan terbuka, asalkan transparan. Tetapi ketika keputusan itu diambil secara sepihak, tanpa ada penjelasan yang tuntas, tanpa ada pertemuan yang dilakukan atau pemahaman yang disampaikan, maka akan timbul komplain-komplain semacam ini. Ya, idealnya memang kalau memang itu telah dideklarasikan sebagai uang asrama, padahal tidak ada asrama, atau uang makan, tidak ada uang makan, maka harusnya ada klarifikasi. Walaupun tidak ada asrama, misalnya asrama sudah terlanjur dialokasikan, butuh perawatan, jaringan listrik harus tetap bayar, kalau tidak akan terputus misalnya. Perawatan asrama agar lebih layak nanti, maka itu disampaikan apa adanya kepada wali murid agar tidak terjadi kesalahpahaman. Wallahu ta'ala. Masalah jazakallah khairan. Demikian yang bertanya Pak Man di Padang, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon berikutnya. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Irsan di Sulawesi Barat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ihsan. Ini Ustaz mau tanya hukum sewa tanah. Hukum apa Bapak? Maaf kurang jelas suaranya. Ini mau tanya Bang Ustaz, hukum sewa menyewa tanah begitu. Baik, sewa menyewa tanah. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Gini Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya itu Ustaz kalau kita sewakan kebun ke orang, semua kita taruh harga sekian, terus dia dikasih jangka seumpama 3 tahun. Ya. Itu hukumnya boleh Ustaz? Ya. Kemudian dia yang mengelola kebun tersebut. Iya Ustaz, terus dia ambil hasilnya tapi baik. Kasih jangka begitu ya Ustaz ya? Baik, sudah cukup Pak Ihsan? Ya. Baik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Ihsan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di kalangan para ulama terjadi perselisihan pendapat tentang hukum menyewakan kebun. Ya, kalau sewa menyewa itu biasanya untuk diambil manfaatnya berupa hal-hal yang bersifat abstrak, rumah dihuni, kendaraan dikendarai dan yang sejenis, atau hewan untuk digunakan membajak, mengangkut dan yang serupa. Ini namanya sewa menyewa. Tetapi ketika barang yang disewa itu diambil hasilnya berupa buah atau air susu, atau diambil airnya, atau diambil hal-hal yang sejenis, alias bukan manfaat tetapi benda. Di kalangan para ulama, mayoritas ulama mengatakan haram hukumnya menyewakan ladang, menyewakan kebun untuk diambil buahnya, yaitu menyewakan ladang sawit atau karet, ya, kemudian dikelola oleh penyewa, hasilnya diambil oleh penyewa, sedangkan pemilik kebun karet, pemilik kebun sawit sudah mendapatkan uang sewanya dalam nominal yang lumayan besar, ya. Namun dalam mazhab Al-Imam Malik rahimahullah, dan ini pendapat yang dikuatkan, dibela oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lain, menyatakan bahwa pohon itu bagaikan rumah. Walaupun manfaat kebun itu adalah berupa benda, tetapi bendanya itu datang dan pergi, dipetik nanti berbuah lagi, dipetik berbuah lagi. Maka ini diperlakukan bagaikan manfaat, ya, kegunaan. Buktinya dalam Al-Quran, salah satu akad sewa menyewa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah akad persusuan, menyewa seorang untuk menyusui anak kita, dan Allah menyatakan wa atuhun ujurahun, beri mereka upahnya, beri upah mereka menyusui anakmu. Nah, dalam hal ini ada sewa menyewa, padahal manfaat menyusui itu berupa barang bukan hak guna, yaitu berupa air susu yang diminum oleh anak kita, itu dibolehkan. Maka demikian pula halnya menyewakan ladang atau kebun untuk diambil buahnya, selama catatannya, selama setelah terjadi akad sewa menyewa, penyewalah yang menggarap ladang, penyewalah yang mengelola ladang tersebut, menyiangi, menyirami, memanen, merawat, mengatur pengairannya dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau itu betul-betul dilakukan oleh penyewa, maka ini betul-betul sewa menyewa yang menurut mazhab Malik itu dibolehkan. Ya, tetapi kalau yang terjadi adalah dia hanya membayar uang, kemudian pemilik ladang, pemilik kebun yang mengelola, yang menggarap, yang menyewangi, yang menjaga, maka ini sejatinya bukan sewa menyewa, ini adalah jual beli buah-buahan sebelum waktunya, bahkan sebelum muncul, dan ini haram. Itu yang disebut dalam hadis disebut al-muawamah, jual buah-buahan dalam hitungan tahun tertentu, atau disebut dengan bai'us sinin, menjual hasil panen dalam sekian tahun. Ini termasuk jual beli gharar, karena bisa jadi selama sekian tahun itu gagal panen terus, atau kadang panen kadang gagal. Ini termasuk jual beli gharar. Tapi kalau sewa betul-betul seperti layaknya sewa menyewa, penyewa mengelola, menggarap, menyiangi, merawat, menjaga dan memberi pupuk, kemudian ketika panen dia yang memanen, dia yang menjemur, dia yang memasarkannya, maka ini betul-betul sewa menyewa, dan itu insya Allah menurut mazhab Imam Malik, dan itu Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat, itu dibolehkan.
Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Pak Ihsan di Sulawesi Barat, semoga bisa dipahami. Dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan ini, Masya Allah, barakallah. tanpa terasa jazakallah khairan. Hayakumullah, ahlan wa marhaban. Semoga bisa bertemu kembali di Amin biidznillah azza wajalla. Ya, pemirsa Fadwa TV dan juga pendengar radio, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kita respon, yang belum kita jawab. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan untuk bisa direspon di pertemuan berikutnya, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.